Tahu nggak sih, kalau menjadi orang tua juga perlu persiapan loh, karena membangun keluarga merupakan awal lahirnya generasi mendatang. Maka dari itu, butuh persiapan yang matang untuk membangun sebuah keluarga. Merencanakan usia pernikahan, membina hubungan antar pasangan dengan keluarga lain dan kelompok sosial, merencanakan kelahiran anak pertama dan persiapan menjadi orang tua, mengatur jarak kelahiran dengan mempersiapkan kehamilan selanjutnya, berhenti melahirkan di usia 35 tahun agar dapat merawat balita secara optimal, merawat dan mengasuh anak usia balita dengan memenuhi kebutuhan mendasar anak, kebutuhan fisik, kasih sayang, dan stimulasi. Menumbuh kembangkan harapan pada diri sendiri dan keluarga, memberikan teladan yang baik kepada anak-anak, senantiasa memberikan nasihat kebaikan dan teguran atas perilaku dan tindakan yang menyimpang, mencari dan membentuk lingkungan kondusif untuk perkembangan keluarga, yaitu lingkungan yang jauh dari obat-obatan terlarang, kekerasan, dan tindak asusila, melakukan pembiasaan dan pengulangan terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat, memberikan hadiah berupa pujian bila anak berhasil melakukan hal-hal baik, serta memberikan hukuman bila anak melanggar aturan yang telah disepakati. Fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan. Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dan merupakan buah cinta dari ayah dan ibu. Orang tua harus menyediakan cukup waktu untuk menjalin kedekatan dan menjadi pelatih emosi bagi anak-anaknya. Kecerdasan emosi kini menjadi perhatian dan prioritas utama karena kecerdasan emosi merupakan bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Konsep pengasuhan merupakan proses pengajaran karakter, kontrol diri, dan membentuk tingkah laku yang diinginkan, seperti menghasilkan anak dengan berkepribadian baik, percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, tangguh, menjadi pribadi yang cerdas, tidak mudah terpengaruh, serta mampu menghadapi tantangan dalam kehidupannya kelak. Pengasuhan penuh kasih sayang merupakan hak setiap anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Pengasuhan berkualitas mencakup perawatan kesehatan, pemenuhan gizi, kasih sayang, dan stimulasi. Pola asuh adalah pola perilaku yang diterapkan orang tua pada anak dan bersifat konsisten. Berikut contoh pola asuh orang tua. Otoriter. Orang tua yang otoriter memaksa anak untuk mengikuti keinginan orang tuanya. Permisif, serba boleh. Orang tua tidak menetapkan batasan pada tingkah laku dan membiarkan anak mengerjakan sesuatu menurut keinginannya sendiri. Demokratis, tidak hanya menghargai kepentingan anak, tetapi juga menekankan pada kemampuan untuk mengikuti aturan sosial. Diabaikan, orang tua dengan pola asuh ini mengabaikan anak, bahkan menunjukkan ketidakpedulian terhadap anak. Pola pengasuhan efektif. Penerapan pola asuh yang efektif bagi anak dibutuhkan kerjasama yang baik oleh para orang tua. Contoh pola pengasuhan efektif yang dilakukan oleh orang tua adalah dinamis. Orang tua harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, sesuai kebutuhan dan kemampuan anak. Orang tua yang konsisten. Ayah dan ibu harus memiliki kesamaan dalam penerapan nilai-nilai. Teladan yang positif. Komunikasi yang baik. Berikan pujian. Libatkan anak dan menjaga kebersamaan. Sabar dan realistis. Beri penjelasan, perintahkan anak dengan kata-kata yang jelas. Melibatkan peran ayah. Peran ayah dalam keluarga adalah sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga. Hal-hal yang dapat dilakukan ayah agar terlibat dalam pengasuhan adalah mendampingi kehamilan, turut merawat bayi, melakukan aktivitas bersama anak, menciptakan komunikasi yang baik. Peran orang tua mengenai pola asih asuh pada tumbuh kembang anak. Keberhasilan keluarga dalam menerapkan proses pengasuhan yang baik dan berkualitas sangat tergantung dari pola pengasuhan yang diterapkan oleh kedua orang tua.